Di banyak kampung di Kalimantan, rumah-rumah kayu berdiri di atas tiang, menghadap sungai atau tanah yang selalu lembab. Pagi dimulai dengan suara ayam dan timba sumur, sore ditutup dengan azan dari surau kecil. Hidup berjalan tenang, dekat dengan alam dan kebiasaan lama yang dijaga tanpa banyak dipertanyakan. Orang-orang terbiasa hidup berdampingan dengan pantangan dan adat. Bukan karena takut, tapi karena sejak kecil diajarkan untuk berhati-hati, menjaga ucapan, niat, dan perbuatan. Rahmah tumbuh di lingkungan seperti itu. Ia mengenal kebiasaan tersebut sejak kecil, tapi menganggapnya sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Sampai suatu hari, tubuhnya mulai memberi tanda. Hari itu Rahmah hanya merasa cepat lelah. Badannya terasa berat, seolah baru pulang dari perjalanan jauh, padahal sejak pagi ia tidak kemana-mana. Ia masih memasak dan menyapu, sampai akhirnya pandangannya menghitam dan ia harus duduk di lantai dapur. Malamnya, saat membersihkan diri, Rahmah mendapati celana dalamnya basah oleh darah. Ia terdiam cukup lama, menghitung hari. Bukan waktunya haid, Rahmah memilih diam. Ia membersihkan diri, mengganti pakaian, lalu tidur. Ia belum tahu, darah yang datang di luar waktu itu adalah awal dari sesuatu yang tidak ia pahami. Keesokan paginya, darah itu masih keluar. Tidak deras, tapi tidak berhenti. Hari kedua, Rahmah mulai pusing. Hari ketiga, tubuhnya semakin lemah. Darah berubah warna, lebih gelap dari biasanya. Bau yang muncul juga aneh, seperti tanah basah setelah hujan. Ibunya mulai khawatir dan membawa Rahmah ke bidan desa. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti. Tidak ditemukan apapun yang mencurigakan. Bidan hanya menyarankan agar Rahmah dibawa ke puskesmas jika darah belum berhenti. Namun keadaan tidak membaik. Rahmah semakin sering terdiam dengan pandangan kosong. Ia seperti mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Darah itu terus keluar, hari demi hari. Ibunya mulai merasa ini bukan sekadar sakit biasa. Di puskesmas, Rahmah dirujuk ke rumah sakit. Pemeriksaan dilakukan lengkap, USG rahim, tes darah, pemeriksaan fisik menyeluruh. Hasilnya bersih, tidak ada luka, tidak ada infeksi, tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan pendarahan itu. Dokter menyarankan observasi dan istirahat. Namun di rumah, darah terus keluar. Warnanya semakin pekat, baunya semakin menyengat. Seorang bidan yang datang menjenguk hanya berkata pelan kepada ibunya, "Kalau ini sakit biasa, harusnya sudah ada tanda berhenti." Malam itu, Rahmah mulai mengigau. Memasuki malam kelima, Rahmah mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang dalam tidurnya. "Jangan ambil, itu bukan milikmu." Ia bermimpi berada di kamar sendiri. Di sudut ruangan, berdiri seorang perempuan. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup kabut, tangannya memegang kain hitam yang basah oleh darah. Setiap kali Rahmah terbangun, darah keluar lebih banyak. Sejak malam itu, Rahmah berubah. Ia menolak dibersihkan, menangis jika mendengar suara air dari sumur. Ia berkata air itu dingin dan menusuk, padahal sumur itu biasa digunakan keluarga mereka. Ibunya mulai tidur di samping Rahmah. Tubuh Rahmah semakin lemah. Dan pada malam ketujuh, ibunya bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang laki-laki tua berpakaian adat Banjar berdiri di halaman belakang rumah. "Cari di tanah, jangan di dalam rumah." Pagi harinya, ibunya berjalan ke belakang rumah, ke dekat sumur lama yang jarang digunakan. Tanah di sekitarnya tampak lembab, seperti baru digali lalu ditutup kembali. Ia menggali perlahan, tidak dalam, baru beberapa sentimeter, cangkulnya menyentuh kain hitam. Di dalamnya ada tanah kuburan, potongan kuku, dan pembalut berlumur darah haid yang sudah mengering. Ibunya terduduk lemas. Ia tahu ini bukan kiriman sembarangan. Ini ilmu lama, ilmu perempuan. Nama seorang kerabat jauh terlintas di benaknya. Tubuhnya kaku. Darah keluar dalam jumlah besar. Warnanya sangat gelap. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Setelah itu, Rahmah pingsan.
ia tidak sadar hampir sehari penuh. Keesokan harinya, Rahmah membuka mata, lemah, tapi sadar, dan darah itu berhenti. Hari demi hari berlalu. Rahmah pulih perlahan. Secara medis, tidak ada penjelasan atas apa yang terjadi. Orang pintar hanya berkata sebelum pergi, yang datang tidak dibunuh, hanya dipulangkan. Beberapa bulan kemudian, kabar datang dari desa lain. Perempuan yang pernah berselisih dengan Rahmah meninggal dunia karena pendarahan hebat. Penyebab medisnya tidak jelas. Tidak ada yang berani menghubungkan kejadian itu secara terbuka. Di kampung Rahmah, orang hanya semakin berhati-hati menjaga niat, ucapan, dan perbuatan. Karena mereka percaya, tidak semua yang datang perlu diundang, dan tidak semua akibat bisa dihindari jika niat sudah salah.